Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi dzil 'afwi wal ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para habaib bil khusus Habibana al-Mursyid Al-Habib Husain bin Ali Baharun wa ayalih, yang mudah-mudahan Allah jaga, Allah rawat kesehatan jasmani rohani untuk membimbing, merawat, menjaga kita sebagai santri dan jamaah sehingga selalu istiqomah. Guru kita Ki Haji Abdullah Arif, guru kita Ki Haji Dedi Tasbih, guru kita Ki Haji Abah Sapir Sri Lanka, juga Al-Ustadz Suhada, Buya kita Buya Ilyas, dan tentu orang tua kita Bapak Ki Haji Najmuddin dan Bapak RW beserta staf, Bapak RT beserta staf, dan seluruh para satidat, tokoh masyarakat, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan seluruh jamaah subling anti corona beserta jamaah Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum ibu yang sudah luar biasa tentunya sibuk untuk mempersiapkan terselenggaranya acara ini, yang mudah-mudahan seluruh jajaran panitia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengorbanannya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menguatkan keyakinan kita bahwa peringatan Maulid Baginda Rasulullah SAW yang nyatanya pada hari ini tidak hanya di bulan Maulid, bahkan hari ini pun sudah tanggal 7 daripada bulan Rabiul Tsani. Ini kita bersyukur bahwa kita dijadikan umat baginda Rasulullah SAW. Kapan saja, tidak mengenal waktu, di mana saja kita selalu mengagungkan baginda Rasul dengan pembacaan-pembacaan yang biasa dibaca ketika peringatan Maulid Agung baginda Rasulullah SAW. Hari ini alhamdulillah di tempat kami ada yang meninggal 3 hari, 7 hari, 40 hari Maulid. Di setiap acara apa saja alhamdulillah dibacakan Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda kecintaan kita, menambah keyakinan kita. Bahkan sesungguhnya guru besar dunia, orang-orang Wahabi pun mengagungkan. Bahkan beliau berpendapat orang yang mengagungkan bi husnil qasdi wa ta'dhimir rasul falahu ajrun azim. Imam Ibnu Taimiyah yang diklaim sebagai guru besar daripada kaum Wahabi, di dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim di juz kedua halaman 126, silakan dibuka. Di sana ada fata'dzimul maulid wattakhadhahu musiman qad yaf'alu ba'dun nas bi husnil qasdi wa ta'dzimir rasul falahu ajrun azim. Imam Ibnu Taimiyah yang diklaim sebagai guru besarnya Wahabi, beliau mengatakan bahwa mengagungkan maulid yang telah diambil oleh sebagian manusia sebagai kebiasaan, beliau berkata falahu ajrun azim, bagi mereka yang melakukan hal tersebut mendapatkan pahala besar. Imam Ibnu Taimiyah kalau kita baca di dalam kitab I'tiqadul Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas, yang diterbitkan oleh penerbit Al-Ma'arif Bandung tahun 1960, di dalam bab firqah bahwa umat baginda Rasulullah akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Di urutan ke-65 Kiai Haji Sirajuddin Abbas katakan bahwa termasuk aliran sesat ada yang mengikuti daripada Imam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah pernah mencontohkan tsumma stawa 'alal 'arsy, bahwa Allah duduk bersila di arsy. Maka seorang murid berkata, wahai Tuan, guru, bagaimana duduknya Allah di atas arsy? Beliau contohkan dengan duduk bersila sebagaimana kita sila. Maka ketika itu ulama-ulama Al-Asy'ariyah mengatakan, kalau begitu
Berarti Allah butuh tempat dan Allah mumatsalatul hawadis. Baru begitu Allah sama dengan makhluk. Maka keyakinan yang semacam itu kata Ki Haji Sirajuddin Abbas itu adalah menyesatkan. Tetapi lihat di dalam bab maulid, perkara maulid, Imam Ibnu Taimiyah katakan falahu ajrun azim. Di dalam bab bid'ah di halaman 126 tadi. Beliau katakan bahwa orang yang memuliakan baginda Rasul bihusnil qasdi wa ta'dhimir Rasul, dengan niat yang baik dan dengan mengagungkan baginda Rasul, maka baginya pahala besar. Maka mudah-mudahan yang merasa Wahabi dan Salafi hari mendengar daripada kalimat guru besarnya. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini orang menganggap bahwa cukup dengan Al-Qur'an hadis saja untuk mengamalkan ilmu kita, mengamalkan agama kita. Sesungguhnya benar, tetapi contoh pergerakan, contoh daripada ibadah harus dapat kita lihat. Contoh ketika kita membaca wirdus syakran tadi, awal mula ketika saya belum tahu bagaimana ketika sur, saya melihat Habibana, bagaimana cara membentengi. Karena kalau tidak kita melihat, maka akan berbeda-beda. Saya lihat juga beda-beda tadi. Ada yang muter ke atas. Tetapi dengan kita melihat contoh, maka kita akan sesuai dengan apa yang diinginkan daripada yang menerbitkan Al-Quran, yang menyabdakan hadis baginda Rasulullah SAW. Hari ini umat mengklaim bahwa pegangan hidup kita cukup dua, Al-Quran dan hadis. Dan hadis yang amat sangat layak untuk diikuti ada hadis Imam Bukhari rahmatullah alaih. Padahal mereka tidak menginginkan adanya madhab-madhab yang lain. Padahal yang mereka pegang hari ini, Imam Bukhari rahmatullah alaih bermadhab Syafi'i. Beliau punya guru namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak adalah murid daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas murid daripada Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah murid daripada Imam Kharijah. Imam Kharijah murid daripada ayahnya sendiri, yaitu sahabat Nabi yang diangkat menjadi putra baginda Rasul, anak angkat baginda Rasul, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ta'ala. Zaid bin Thabit dari baginda Rasulullah SAW dan baginda Rasulullah dari Jibril alaihissalam sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dulu imam-imam kita bermadhab. Imam Turmudi bermadhab Syafi'i. Jadi para ahli muhadis semuanya bermadhab. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak perlu madhab kita, maka orang itu telah bodoh yang murokab. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan kita selalu waspada dan selalu mengikuti guru-guru yang bersanad. Memang berbeda-beda, ada madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi perbedaan mereka justru menjadikan rahmat untuk kehidupan kita. Kenapa hari ini perbedaan jadi laknat? Karena yang berbeda bukan para ulama. Bukan para ulama, tapi para ubaru-ubaru yang mengklaim dirinya sebagai ulama. Ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbedaan di antara ulama tidak menjadi rahmat, justru menjadi kiamat. Hari ini kita ini berada di mana abad, di mana suasana yang Allah sengaja hantarkan dajjal kecil. Dajjal kecil berupa apa? Satu berupa corona. Berupa corona. Dajjal dari mana-mana, dari sejarah, sepanjang sejarah Dajjal ingin menghancurkan keyakinan umat Islam agar jauh dari agama, jauh dari tempat ibadah. Faktanya setelah adanya terjadi corona, isu corona, masjid di mana-mana dikosongkan. Tempat-tempat majelis taklim dikosongkan. Maksud tujuan apa? Dajjal berupa corona tadi agar umat Islam jauh daripada agama, jauh dari tempat ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Hari ini kita rasakan. Tapi mudah-mudahan dengan kekuatan zikir yang kita lakukan, subling anti corona, mudah-mudahan istiqomah sampai hari kiamat. Amin, ya Allah. Apapun yang terjadi, dajjal segede apapun, mudah-mudahan tetap kita lawan. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan sekali lagi guru-guru kita semua yang istiqomah membimbing kita sebagai jamaah diberi kesehatan jasmani oleh Allah Subhanahu wa taala.
diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai santri dan jamaahnya pun mudah-mudahan sama diberi kekuatan oleh Allah sehingga akan bersama-sama pada akhirnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi aktivitas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.